Hai, Halo, balik lagi bersama kita dengan gue Hani gua Pika di di Logline Logline of of Two Two, channel dimana kita ngomongin film dan series yang kita suka yang kita suka. dan yang ngena di kita. Betul. Mau film yang udah jadul, mau yang terbaru juga kita sikat semua selama kita Betul. suka. Dan biasanya kita suka ngambil refleksi dari film ini ke kehidupan nyata gitu. Iya. Either yang kita sendiri alamin atau yang kita kenal iya, yang di kita lihat sekeliling di kita. luar. Iya. Dan sekarang kita mau ngelanjutin yang kemarin ya. Betul. Kemarin kita udah ngebahas The Hunger Games yang Sekarang pertama. Karena ini adalah franchise, jadi Betul. kita lanjut ke film yang kedua, yaitu Catching Fire. Kenapa kita suka banget nih? Menurut gue ini Catching Fire yang paling favorit gue. Sama. Ya. Karena kalau bagi gue, kalau yang pertama kan bagus gamenya, yang kedua gamenya lebih bagus lagi. Tapi untuk selanjutnya kan nggak ada permainan lagi gitu. Iya benar. Nggak seseru ini gitu. Maksudnya lebih ke menyelesaikan masalah yang ada di sini gitu lah istilahnya. Ya emang tujuan film ini kan untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kan pembukaannya tuh tentang games dan orang-orang udah kayak amazed sama games ini, jadi ketika yang terakhir nggak ada, jadi kurang kayak nyawanya udah beda gitu. aja gitu. Betul. Tapi masih bagus kok. Ini favorit gue, kebetulan kita berdua sama. Ya kalau gue ya tadi kan gue bilang ini sebenarnya tujuan utama film ini kan nggak semata-mata tentang game itu kan. Betul. Nah ini porsinya tuh setengah-setengah. Kita masih dapat gamesnya, tapi kita juga dapat tujuan utama film ini yang mau dibahas tuh apa. Penjelasan singkat tentang Catching Fire ini ngebahas tentang apa? Buat yang belum nonton, mungkin bisa dapat gambaran dikit, atau yang udah lupa-lupa inget jadi inget lagi. Jadi Catching Fire ini lanjutan dari The Hunger Games yang pertama, di mana di pertama itu Katniss sama Peeta itu menang di Hunger Games. Jadi yang kedua ini ceritanya mereka balik ke distrik mereka, terus mereka harus victory tour. Biasalah sebagai pemenang dipamerin ke sana sini gitu. Datang ke podcast sini, podcast itu gitu kan. Ke distrik sana, distrik sini. Ternyata belum selesai. Betul. Ternyata mereka masuk ke babak baru, yaitu quarter quell. Jadi si Snow ini, Presiden Snow, ngelihat si Katniss sama Peeta ini as a couple tuh bener-bener diidolakan lah banyak orang, kisah cinta mereka yang pada saat itu sebenarnya acting. Jadi mereka udah jadi wajah, udah jadi idola. Mereka nggak bisa stop di sini aja. Kita harus lanjut nih, apa yang bisa kita lakukan untuk biar orang-orang bisa tetap melihat mereka. Tapi selain itu juga karena si Katniss ini kan udah mulai muncul ya bibit-bibit bukan, dia sebenarnya bukan pemberontak, dia kan emang tujuannya buat survival doang, tapi orang-orang yang menjadikan dia sebagai jadi panutan untuk pemberontakan itu sendiri. Iya gitu. Nah jadi si Snow mulai kayak kesel juga nih si Snow nih, jadi kayak gimana caranya harus disingkirkan tapi dengan cara yang halus. Iya, jadi sebenarnya tujuannya untuk menyingkirkan Katniss. Tapi karena dia idola, jadi ya caranya kayak gimana ya, bertepatan banget sama 75 tahun Hunger Games. Jadi adalah nih si quarter quell, di mana jadi setiap distrik itu mengirimkan nama pemenang-pemenang yang sudah menang. Ya, jadi siapa aja yang udah pernah menang dari distriknya akan ada namanya di fishbowl, dan nanti dikocok lagi, diundi lagi siapa yang keluar. Singkat cerita intinya Peeta sama Katniss lagi. Momen tak terlupakan. Kalau gue yang si Joanna langsung tiba-tiba buka baju sih, itu gue kayak shock. Ini apaan sih? Terus kayak pada bengong semua, kayak apa sih? Itu momen tak terlupakan yang lucu sih, maksudnya bukan yang emosional ya. Sama yang Peeta bilang Katniss hamil sih itu. Itu kayak spontan banget. Iya, itu spontan. Itu lebih ke jadi kayak inget-inget aja. Dia kayak itu cepet banget gitu mikir. If it weren't for the baby. Alright, this is news. Itu dua itu. Tapi so far semuanya bagus. Kalau gua yang pertama, yang pas pengumuman itu, yang apa sih, ditunjukin muka-muka orang-orang si pemenang-pemenang ini, termasuk si Annie yang harus gantiin si Max yang harus gantiin Annie.
kayak jelek banget gitu loh. Mereka kayak ternyata jadi pemenang tuh nggak jaminan selamat ya. Ternyata gue bisa juga ya, masih bisa tetap ngalamin neraka itu. Betul. Itu sih kayak jahat sih. Ngelihat muka-muka mereka tuh kayak hidupnya udah mungkin akhirnya gue udah bisa tenang, dan mungkin perlahan-lahan traumanya mulai sembuh, mulai hilang gitu kan. Harus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pas si Sina bikinin bajunya Katniss yang dari gaun pengantin terus dia muter jadi Mockingjay. Itu sih kayak bener-bener simbol revolusi banget. Dan pas nonton itu kayak anjir, Sina pasti mati nih. Gue pas momen itu gue udah tahu Sina mati nih pasti. Iya kan, karena kayak berani banget lu bro. Kayak wah, lu nggak ada takut-takutnya tuh. Tapi keren sih, itu keren banget. Berarti kita nggak usah berani-berani banget ya. Bahaya, berani tuh bahaya. Iya. Karakter favorit gue Phoenix sih. Sama lah, gue juga Phoenix. Meskipun gue tim Pita, tapi ya gimana ya. Ini keren sih, gue sampai Mockingjay juga tetap Phoenix. Iya sama-sama. Paket lengkap itu dia. Iya, paket lengkap dia. Kan? Yang kemarin kita top 5 pemeran pembantu yang kita harapin bakalan ada film sendirinya, gue tambahin Phoenix juga, gue mau. Karena gue penasaran gimana ya dulu dia tuh dulu ngebunuhnya sadis atau kayak terpaksa juga kayak Katniss atau gimana ya? Kalau lo belum nonton, ke short kita ya di YouTube ya. Iya, kita ada di pemeran pembantu favorit tuh. Iya, Phoenix udah keren banget. Kan kalau Pita, gue favoritnya Pita, tapi kan kayak dia hau-hau gitu kan. Kalau Phoenix tuh gercep gitu. Jadi kayak keren banget ini, kenapa Pita nggak kayak gini gitu. Tapi kalau Pita kayak gitu ngimbangin Katniss susah juga sih. Iya sih, benar. Jadi kayak berantem beneran lagi nanti. Gue Phoenix sama Johanna juga. Iya. Gue suka karena dia cool sih dia. Keberaniannya tuh ya, kalau Katniss kan berat. Kalau Katniss tuh dia nggak sadar kalau dia itu simbol pemberontakan kan. Dia tuh cuman pengen survive aja gitu, diri dia, Pita, dan keluarganya. Jadi kayak ngalir aja gitu kalau dia tuh. Kalau si Johanna ini emang udah niatnya tuh udah niat pendekar gitu lah dia. Gitu. Dan dia terang-terangan banget gitu, nggak ada takut-takutnya juga dia. Kayak bodo amat gue mau diapain. Hey, how does that sound, Snow? What if we set your backyard on fire? Keren dia. Satu lagi Sina sih. Dah, itu 3. Rest in peace ya Sina. Iya lagi. Gosip kontroversi. Katanya dia pas bikin film ini tuh, dia ini siapa? Oh, si Katniss maksudnya. Jennifer Lawrence-nya tuh nyaris pingsan pas latihan di air. Katanya. Karena yang pas adegan apa? Adegan kan ada nge-wave gitu kan. Katanya tuh suhu dinginnya ekstrim kayak gitulah. Itu gosip ya. Terus kalau yang itunya yang tadi lo bilang, ini best film kita suka kan, tapi emang best film katanya. Best movie di semua franchise-nya Hunger Games. Iya, karena katanya juga paling mirip sama bukunya. Nggak beda-beda jauh. Biasa kan kalau film kan nama buku agak-agak. Meskipun gue nggak baca buku ya. Gue juga nggak, tapi kata fansnya katanya paling mirip. Gue jadi pengen baca bukunya. Ya udah lo aja dan terceritain. Perspektif. Kalau ya nggak jauh-jauh dari yang kemarin sih. Kalau dulu kan ya drama percintaan, Katniss, Pita sama Gale. Ya kalau sekarang mungkin lebih ngelihat sisi politiknya, karena kan udah mulai ngerti-ngerti juga ya kita udah sedewasa inilah tentang media, kontrol gimana kekuasaan bisa membentuk narasi yang berbanding terbalik dengan kenyataan gitulah. Ya gitu aja sih. Kalau gua perspektifnya dulu ngelihat Quarter Quell ini kayak twist aja gitu dari yang kemarin mereka udah menang, twistnya sorry harus ikut lagi, nggak di situ doang lo penderitaannya gitu. Dulu tuh ngelihatnya kayak gitu, cuman sebatas Quarter Quell ini tambahan aturan aja untuk para pemenang. Nah kalau sekarang sistem yang nggak adil gitu, bahkan seorang pemenang pun masih bisa dihukum gitu. Biasanya kan image pemenang tuh wah diglorify banget, seneng lah udah menang gini-gini. Ternyata kalau di sini kalau kayak gitu ngapain menang, kayak tersiksa aja gitu. Iya maksudnya, you know, I'm getting totally screwed over here. The deal was that if I win the Hunger Games, I get to live the rest of my life in peace. But now
You wanna kill me again. Belum traumanya itu. Yang gue highlight banget dari film ini sih traumanya itu ya, yang kita lihat langsung dari Katniss dan peserta-peserta lain gitu, dimana permainan ini mau nggak mau bikin orang jadi hilang sisi kemanusiaannya kan. Dan itu juga yang dialamin Katniss tuh, dia kayak merasa udah ngebunuh orang, itu tuh jadi bayang-bayang seumur hidup. Nah ternyata peserta lain pun kayak gitu. Trauma itu belum sepenuhnya pulih, malah ditambahin lagi gitu kayak kejam banget. Untuk ngasih makan rakyatnya kan, maksudnya ngasih makan yang Capitol itu kan. Iya, pendukungnya lah. Ya bukan di distrik pemberontak juga, yang di distrik nggak berani gitu lah. Iya, jadi kayak jangan pikir lo kalau lo udah menang lo udah, karena kan di sini Katniss kan setelah menang jadi banyak yang mengidolakan gitu. Mungkin intinya lo jangan besar kepala mentang-mentang udah menang, lo belum tahu nih gua nih. Gitu kali kata Snow ya. Terus dulu ngelihat Capitol tuh ya udah tempat aja gitu. Kalau sekarang ya yang kayak Hani bilang tadi, Capitol ini tuh simbol dari banyak hal. Misalnya kayak media yang membungkus tragedi jadi konten glamour gitu. Sekarang kan banyak ya kayak gitu-gitu ya, yang hal-hal yang sebenarnya menyesakan untuk dilihat tuh, tapi kayak dibungkus jadi orang enjoy gitu ngelihat itu. Malah orang sakit yang nyari kan? kayak begitu Sakit gak sih kayak gitu? Terus yang kedua, pemerintahan yang mempergunakan ketakutan sebagai kontrol gitu. Untuk membungkam yang takut. Jadi yang takut tuh ya makin takut aja. Iya benar. Nggak bisa mengutarakan yang dia pengen gitu. Orang jadi makin takut untuk bersuara gitu. Iya, makin nurut aja, yang di atas ya makin berkuasa, yang di bawah makin tersiksa. Teknis, lagi-lagi tone-nya bagus ya. Jadi bener-bener bisa kelihatan dari distrik ke Capitol ya. Jadinya kalau distrik itu bener-bener kumuh banget. Kalau Capitol bener-bener kayak colorful, berwarna gitu ya. Kontrasnya ya smooth lah istilahnya. Keren. Untuk film zaman dulu ya. Nggak zaman dulu banget sih. Dulu banget sih ini. Terus scoringnya juga di setiap adegan tuh kayak bikin kecampur antara horor, takut, tapi ada hope juga gitu. Kayak bikin kita ngeri banget nih, tapi ada berharap juga. Iya, ada berharap juga. Aduh, semoga nggak kayak gini, semoga mereka gini-gini gitu lah. Logline. Katniss kan suka disebut wanita api ya. Iya kan? The girl on fire. Kita on fire gitu sebenarnya. This girl is on fire, ya benar. Itu tuh bukan cuma slogan, tapi simbol perubahan. Iya. Jadi benar-benar satu tindakan kecil bisa menyalakan api yang membakar seluruh sistem. Jadi ya namanya juga, kita juga kan kalau ngomong jangan menyulut gitu kan. Banyak juga kan yang benar-benar orang yang kalem-kalem, yang kalem-kalem gitu. Terus kalau misalkan udah diituin orangnya marah, siapa yang salah? Iya kan? Iya. Gitu aja sih. Jadi benar-benar kayak Katniss tuh kan dia benar-benar cuma cewek yang biasa aja kan awalnya. Tapi karena dia ditekan di ini itu, jadinya benar-benar bisa jadi kayak yang meledak, simbol jadi api, perubahan gitulah istilahnya gitulah. Jadi Katniss awalnya cool kalem gitu, tapi dikomporin, disulut bisa langsung membakar ya gitu intinya. Kalau gua logline-nya, Capitol itu bukan cuma tentang arena, tapi tentang bagaimana kekuasaan memanfaatkan atau menjadikan trauma, rasa takut, dan narasi sebagai senjata. Ya real world aja gitu. Informasi bisa dimanipulasi, emosi bisa dijual. Betul. Bahkan ya kayak tadi kita cerita soal Peeta sama bisa endorse lah ya, bisa endorse. Iya, Peeta sama Katniss kan acting doang kan, awalnya acting gitu, dan ternyata banyak yang suka. Nah dijijelin terus tentang mereka. Banyak loh yang ya kan sekarang pasangan-pasangan kayak gitu kan. Gitu. Meskipun merekanya nggak suka ya udahlah. Pasangan settingan ya bilang. Oke, sekian segitu dulu untuk The Hunger Games Catching Fire.
Next kita akan bahas tentang Mockingjay. Betul. Kalau lo ada request, ya boleh. Mau kita ngomongin apa? Iya, siapa tahu kita suka juga ya. Ya betul. Kalau top 5 bisa juga kalian kayak top 5 film yang ini dong, yang itu dong. Iya. Kita juga sekarang agak-agak bingung juga nih top 5 apa lagi. Udah habis idenya ya. Ya kali aja kalau lo komen jadinya kita ini nih. Iya, bener-bener. Sama satu lagi, kalau misalnya lo udah nonton, apa logline lo? Betul. Tulis di komen. Ya sama nggak sama kita tuh? Oh enggak, ternyata pemahaman lo tentang film ini berbeda banget sama kita. Oke. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kita, TikTok, like juga, share sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.